Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar Bareng Bunia. Wah, apa kabar nih anak-anak ibu semuanya? Long time no see banget. Udah sebulan lebih ibu nggak bikin video belajar. Ibu mohon maaf banget ya karena banyak sekali tantangannya untuk membuat video belajar itu gitu ya. Tapi insya Allah di semester ini, kesempatan kali ini ibu akan lebih semangat lagi membuat video belajarnya untuk mempermudah anak-anak ibu semua yang ibu sayangi, belajarnya lebih semangat dan bisa lebih mungkin memahami pelajaran lebih baik lagi. Dan jangan lupa kita tetap semangat dan tetap berusaha dan berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Jangan lupa 3M-nya tetap dijaga ya, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, ibu mau mengingatkan bahwa sekali lagi ya, ibu nggak bertujuan, ibu nggak muluk-muluk minta kamu nilai bagus, nggak banget. Ya, yang penting dalam proses pembelajaran kamu itu ngerti gitu loh. Percuma banget gak sih kalau misalkan nilai kita bagus tapi ternyata itu bukan hasil kita gitu loh. Itu sama aja palsu gitu kan ya. Jadi ibu nggak tahu nih sebenarnya kamu tuh bisanya sampai mana, kamu yang nggak bisanya apa tuh ibu nggak tahu gitu loh. Karena ibu nggak bisa nolong nanti, yang bisa nolong diri kamu ya kamu sendiri gitu. Ibu bisa nolongnya sekarang. Kamu jangan membohongi diri kamu sendiri. Bisa bilang bisa, nggak bisa bilang nggak bisa. Ibu siap membimbing kamu ya. Jangan membohongi diri kamu sendiri ya. Tetap selalu jujur dan berusaha lebih baik lagi. Itu ibu apresiasi. Jadi kita sama-sama bisa berkembang bareng, bisa belajar bareng, bisa pinter bareng. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. Tujuan belajar kamu kali ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang rumus finansial, dan yang kedua adalah mengolah data dengan menggunakan rumus finansial penyusutan aset tetap. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih belajar, ibu mau flashback dulu nih, mau mereview dulu dan mau mengingatkan kamu dulu deh, ya kan? Spreadsheet ini sebenarnya adalah fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam mengelola data keuangan untuk menjadi sebuah informasi, ya nggak sih? Sebelumnya kan ibu sudah memberitahukan kamu seperti itu, ya nggak sih? Terus sebenarnya apa sih hubungannya, ya kan? Spreadsheet dengan akuntansi, gitu kan ya? Hubungannya apa? Ya, hubungannya udah jelas banget. Kita sebagai anak akuntansi sehari-hari tuh ketemunya sama apa sih? Angka lagi, ya kan? Angka lagi, duitnya siapa? Angka lagi, hitung lah tuh nolnya dari mana gitu kan ya. Nah, akuntansi itu mengelola data angka untuk dijadikan informasi yang berguna untuk berbagai pihak, biar bisa mereka menghasilkan suatu keputusan. Contohnya kayak gini, kayak kemarin kita udah belajar yang namanya count if atau sum if ya. Misalkan di sebuah perusahaan gitu kan ya, dia mengelis nih namanya dan juga jenjang pendidikannya, ya kan? Nah, ternyata setelah kita data dan kita gunakan count if gitu kan ya, ternyata banyak karyawan yang masih berpendidikan SMA dibandingkan dengan yang S1, ya kan? Akhirnya dari data itu dan terus kemudian kita olah menggunakan rumus di spreadsheet, ya kan? Akhirnya perusahaan tahu ternyata banyak yang masih SMA. Oleh karena itu mungkin keputusan yang keluar dari perusahaan adalah untuk memberikan beasiswa kepada karyawan-karyawan yang berprestasi agar bisa melanjutkan S1. Nah, itu dia fungsinya gitu loh. Fungsi untuk mempermudah data angka kita menjadi sebuah keputusan. Seperti itu. Sama di akuntansi juga seperti itu spreadsheet fungsinya gitu kan ya. Kita nggak boleh yang namanya sempit berpikiran bahwa akuntansi itu hanya menerima duit, ngeluarin duit, ya kan, beli, jual doang. Nggak mungkin. Akuntansi itu bukan hanya nerima, ngeluarin duit, jual, beli, itu enggak. Akuntansi itu luas banget. Contohnya misalkan kamu ya beli mobil, amin, gitu kan ya,
beli mobil. Setelah mobilnya nyampe, ya kan, terus kita pakai, tuh mobil perlu di servis gak? Perlu diisi olinya nggak? Perlu dipelihara nggak? Ini itunya spare partnya. Nah, akuntansi, ya kan ya, itu juga mengatur. Gimana kalau misalkan nanti mobil pengen dijual di tengah jalan gitu kan ya? Misalnya kita lagi butuh duit nih kan ya, terus mau dijual aja lah mobilnya kayak gitu. Nah, itu laku berapa? Harganya yang kita tawarkan tuh berapa? Itu juga fungsinya akuntansi gitu. Jadi kita jangan berpikir sempit bahwa akuntansi itu hanya bergerak di bidang nerima duit, ngeluarin duit, jual, gitu. Tapi akuntansi itu luas banget. Oleh karena itu, akuntansi butuh nih disupport sama sisi spreadsheet yang katanya bisa mempermudah pekerjaan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya Bu, apa sih Bu rumus finansial itu dalam spreadsheet? Karena ada masalah tadi, kita butuh banyak dipermudah oleh spreadsheet, makanya spreadsheet itu punya yang namanya rumus finansial, ya kan? Nah, rumus finansial adalah rumus atau fungsi yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi, ekonomi, dan keuangan gitu. Jadi finansial tuh bergeraknya bener-bener concern atau khusus di akuntansi. Kalau kemarin kan kita belajar tentang rumus fungsi statistik, fungsi matematika, itu masih bisa kita pakai di banyak hal gitu kan ya, di banyak masalah, kayak misalkan di matematika bisa, di bahasa Indonesia bisa. Tapi kalau misalkan fungsi finansial sendiri ini lebih mengkerucut, dia lebih ke arah akuntansi, ekonomi, dan keuangan. Nah, jenis-jenis rumus finansial ini tuh banyak sebenarnya, banyak banget. Kayak ada future value, ada present value, kemudian ada penyusutan aset tetap, dan lain-lain sebagainya, banyak banget. Cuman yang akan kita pelajari pada semester ini adalah rumus finansial khusus penyusutan aset tetap. Kenapa? Karena yang benar-benar kita butuhkan baik untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai nantinya lulusan SMK, dan kemudian mungkin nanti ada ujian sertifikasi gitu kan ya untuk anak kelas 3 SMK nanti, itu lebih ke pemakaian rumus finansial untuk penyusutan aset tetap gitu loh. Kayak misalkan kita nih misalkan nanti lulus SMK kemudian mau bikin usaha gitu kan ya, misalkan bakso, terus kita bikin yang namanya atau beli yang namanya gerobak, ya kan, gerobak harganya misalkan 10 juta gitu kan. Terus kemarin terus abangnya bilang gini, paling ya Bu ya tuh gerobak ya paling bisanya bertahan sampai 5 tahun 7 tahun. Nah, berarti dalam sekitar waktu 7 tahun itu kita harus menurunkan harga kita dong. Misalkan kita beli 10 juta, nggak mungkin pada saat 4 tahun pemakaian itu masih 10 juta dong, nggak mungkin, ya kan? Nah, makanya itu kita butuh yang namanya rumus finansial ini nih untuk menghitung nih, waduh berarti gerobakku nanti berapa ya kalau mau dijual di tengah jalan, ataupun aku harus nabung berapa ya selama menunggu gerobakku ini rusak ataupun gak bisa dipakai lagi, aku harus bagaimana. Nah, ini fungsi banget nih rumus finansial, fungsi rumus finansial banget untuk membantu kita kayak gini gitu. Nah, sebelum kita masuk ke rumus finansial dengan jenis penyusutan aset tetap, ya kan ya, Ibu pasti tahu banget, kalian masih bingung apa itu namanya penyusutan, apa itu aset tetap. Oleh karena itu Ibu mau jelasin dulu nih sebelumnya ya, apa sih Bu yang dimaksud dengan aset tetap? Ya, jadi aset tetap adalah harta kita yang mempunyai nilai pakai itu lebih dari 1 tahun dan harganya cukup mahal, gitu ya. Maksudnya gimana? Kayak contoh misalkan, ketika kamu beli motor, apakah motor kamu itu bisa dipakai kurang dari setahun? Gak mungkin dong motor kamu bisa dipakai bertahun-tahun berulang-ulang. Nah, itulah yang dimaksud dengan aset tetap, gitu ya. Jadi aset yang bisa dipakai lebih dari 1 tahun dan harganya lumayan mahal, itu adalah aset tetap, gitu kan ya. Terus kemudian apa contohnya? Yang tadi motor, kemudian gedung, kemudian ada peralatan, ada mesin, handphone, TV, kemudian kipas angin yang mahalan dikit gitu kan ya, kemudian banyak deh pokoknya lebih dari 1 tahun harganya lumayan mahal kayak gitu.
masuklah kita nih ke penyusutan, ya kan? Apa sih Bu penyusutan itu, ya kan? Nah, jadi penyusutan itu adalah penurunan nilai perolehan kita. Nilai perolehan itu harga belinya asetnya ditambah beban-beban lainnya, misalkan ada beban angkut, kita beli dari toko terus kita ongkos kirimnya dan lain-lain sebagainya. Jadi penurunan harga perolehan si aset tetap itu. Jadi misalkan Ibu beli handphone harganya 3 juta. Kemudian 6 bulan kemudian Ibu mau jual tuh handphone karena butuh duit, ya. Gak mungkin tuh handphone harganya 3 juta. Pasti harganya kalau nggak 2 juta 1,5. Ya kan? Artinya apa? Nilainya berkurang kan? Kenapa Bu nilainya bisa berkurang? Yang pertama mungkin bisa jadi handphone kamu udah ada yang rusak. Aduh, sampai semangat banget. Kemudian ada model baru yang lebih canggih, ya kan? Atau misalkan ya udah nggak layak lagi untuk dijadikan 3 juta karena udah banyak fungsinya rusak seperti itu. Jadi penurunan nilai itu karena kita pemakaian, karena ada yang lebih baru, itulah yang menyebabkan nyusut gitu loh. Nggak mungkin kita beli motor harga 10 juta kemudian setahun kemudian kita jual 10 juta lagi, itu nggak mungkin, ya kan? Penyusutan ini kita mempunyai banyak metode cara ngitungnya. Misalkan kayak tadi handphone itu pas 6 bulan kemudian ternyata nilainya turun, berarti per bulan tuh handphone tuh bisa berkurang berapa harganya. Nah itu kita punya banyak cara untuk menghitung berapa sih berkurangnya per bulannya atau per periodenya itu berapa nurunnya. Nah itu ada banyak metode sebenarnya. Cuman yang kita akan fokus bahas di sini adalah 3 metode. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Dan yang kedua adalah metode jumlah angka tahun atau sum years digit methods. Kemudian yang ketiga adalah saldo menurun ganda atau double declining method. Gitu. Jadi ini adalah 3 metode yang akan kita pelajari untuk melakukan penyusutan masa depan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita pindah ke PPT dan Microsoft Excel.